dari mulai harga-harga ikan 20-25 ribu sampai dengan harganya yang ikan kualitas di atas 1 juta kita punya. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini, welcome back again on Hobesitas, Hobi dan Komunitas. Barengan sama saya, Tommy Prasojo alias Compras ya. Dan lagi-lagi saya ada di Cirebon. Ini di kota Cirebon. Tempatnya jalan apa ini? Jalan Petratean. Petratean ya. Jalan-jalan Petratean, ada servis handphone sih di depan. Cuman pas ke dalamnya ternyata teman baru saya ini dia hobi ikan cupang. Nah, cupang sebenarnya ada 3 ya, 3 makna. Cupang yang itu ikan cupang sama cupang ini gig. Kalau cupangnya ini ikan cupang yang lagi happening di masa pandemi, ya kan? Nah, betul kan? Lagi happening kan masa pandemi ya. Oke. Barengan sama saya ada Mas Safrul. Mas Safrul. Halo. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Yang penting sehat dulu sekarang sih ya. Iya dong. Oke. Nah, di belakang kita dan di seliling kita ini ada ikan cupang. Nah, Mas hobi ikan cupang ya? Iya, betul tadi. Kalau hobi berarti tahu dong cupang ini habitatnya itu berasal dari mana sebenarnya? Sebenarnya habitatnya habitat ikan air tawar ya, tapi ada beberapa tempat. Di antaranya ada juga yang disebut cupang liar atau wild betta, cupang sawah. Mungkin kalau yang orang-orang sekarang banyak tahu atau banyak nikmati, apalagi di masa pandemi begini, happeningnya ikan cupang itu sudah tidak lagi melulu sebagai fighting fish kalau orang luar bahasa kerennya bilangnya gitu. Iya, ikan aduan. Ikan aduan. Iya. Nah, cuma seiring berjalannya waktu ternyata melalui hasil percobaan menghasilkan banyak sekali jenis-jenis ikan cupang baru dari perkawinan silang. Oh, iya, perkawinan silang ya. Betul, ditambah lagi di masa pandemi seperti ini banyak orang menjalankan kegiatan hobi karena banyak WFH. Akhirnya kegiatan hobi itu lebih tersalurkan. Nah, karena tersalurkannya hobi tersebut, akhirnya yang bermain di cupang nih semakin serius. Karena bisa dibilang hobi cupang ini nggak terlalu mahal kalau kita mau menjalani gitu. Tapi bisa juga jadi sebuah hobi yang mewah dan mahal pada saat kita berhasil menciptakan sesuatu dari sana. Menciptakan sesuatunya, contohnya gimana? Contohnya misalnya saat ini kan banyak ikan cupang tuh yang dulunya tuh hanya warnanya solid. itu aja. Iya, warnanya itu aja, hanya warna solid. Lalu melalui perkawinan silang menghasilkan jenis warna baru. Biasanya itu lebih digandrungi dan pada saat pertama kali itu muncul dia harganya melejit. Kalau warna itu perkawinan itu ada patternnya nggak sih? Misalkan dari warna merah dengan warna putih keluarnya apa gitu? Tidak selalu. Nggak selalu? Tidak selalu. Jadi benar-benar experience. Kita benar-benar harus mencoba karena warna merah yang sekarang ada belum tentu dia dulu nenek moyangnya merah. Jadi kita nggak tahu dia berasal dari lain apa. Pada saat kita menemukan ikan yang disilangkan misalkan merah dan hitam lalu jadi warna orange yang bagus, lalu jika ingin dikuatkan biasanya orange itu akan dikawinkan kembali dengan yang sejenis dengan induknya.
Jadi warnanya yang sekarang yang ada di sini bisa jadi warna-warna baru ya, karena hasil perkawinan silang itu ya. Betul, sebagian ada warna baru, sebagian juga ada jenis-jenis yang umum karena saya lebih hobi ke ini ya, apa namanya? Lebih hobi ke ikan warna. Ikan Jadi warna. nggak terlalu mengikuti tren, tapi saya lebih banyak ke hobi ke ikan-ikan warna. Nah, untuk proses perkawinannya itu berapa lama sih sebenarnya ikan cupang itu, Mas? Kurang lebih kalau dari pertama kali kita, jadi pertama itu ada namanya penjodohan, macam-macam sih, macam-macam peternak atau breeder punya metode yang macam-macam. Ada yang dia betina dan jantan langsung disatukan di satu tempat, ada yang melalui proses penjodohan dulu. Nah, biasanya dari mulai bersatunya jantan dan betina sampai dengan dia bertelur itu sekitar 1-2 hari. 1-2 hari ya. Lalu dari proses bertelur sampai menetas itu 1-4 hari tergantung dari biasanya pakan juga pengaruh. Pada saat si betina ini dipakani protein yang bagus, itu dia cangkang telurnya lebih kuat. Jadi proses penetasan pun lebih lama. Si lakinya ini sendiri bagaimana? Ada treatment sendiri nggak si jantannya ini biar gampang libido gitu? Kayak kameramen kan gampang libido. Biasanya kalau treatment itu yang dilakukan hanya treatment biasa, maksudnya seperti perawatan ikan-ikan lainnya, tapi treatment khususnya itu biasanya dia diberi makan lebih ekstra bila ingin dikawinkan. Karena kalau saya sendiri mengawinkan itu pada saat proses perkawinan sampai dengan anak ikan ini berumur 4 hari, atau kita biasa menyebutnya burayak, sampai dengan burayak itu berumur 4 hari, saya tidak memberi makan sama sekali. Jadi sebelum proses perkawinan itu saya beri makan ekstra agar jantan dan betina ini kuat puasa. Kuat puasa. Jadi bukan kita aja kalau misalkan mau diambil darah puasa dulu. Kalau ini sih ya mau dikawinin puasa dulu. Puasa dulu. Tapi sebenarnya kasih makan terus puasa dia ya pas proses ini apa namanya perkawinannya ya. Perkawinannya. Nah itu kita bisa tahu si jantan dan betina ini gimana? Biasanya kalau pada umumnya jantan tuh punya fisik seperti anal, dorsal, ekor tuh biasanya lebih indah daripada betina. Lalu dari bentuk tubuh betina itu cenderung lebih bulat di depan. Iya, biasanya kan dia bulat di depan, karena ada kantung telur ya, ada kantung telur. Lalu ada ciri lain yaitu bila ikan betina sudah besar, umur di atas 2 bulan itu sudah mulai kelihatan dia ada bintik putih di bawah sini, di bawah dahinya itu, karena itu bintik telurnya. Bintik telurnya. Jadi kalau manusia yang menor tuh perempuan, kalau ini yang menor malah laki-laki ya? Yang menor laki-laki. Yang kalau menor manusia jantan. bintik telurnya ngumpet. Bintik telurnya ngumpet, jadi umpetin. Nah, proses itu perkawinannya itu ada ciri-ciri tertentu nggak sih di pas ngawin ini, apa langsung dimasukin gitu di satu tempat gitu atau gimana? Biasanya ada proses kalau tertentu. Pada umumnya ya, yang umum tuh biasanya sebelum dijadikan satu, jantan dan betina itu dipisah tapi mereka bisa saling melihat satu sama lain. Misalnya di saat di dalam ember, jantannya ada di ember, lalu betinanya ada di dalam botol aqua. Jadi si jantan bisa melihat betina di dalam satu ember itu? Iya. Dicelupin. Iya. Botolnya gitu. Iya, betul. Jadi untuk merangsang lah. Untuk merangsang. Kalau jantannya sehat, PDKT ya? Biasanya dia akan berbuih. Berbuih langsung di sekitaran si jantannya itu airnya berbuih ya? Iya, ada buih dari si jantan. Berbuih. Lalu setelah berbuih, biasanya kalau sudah berbuih begitu langsung disatukan. Kode tuh buihnya itu kode. Langsung Kode cemplungin. Iya. Langsung mereka ada prosesi nikah. Ada proses. Ada proses. Perlu WO nggak? Asik nggak? Wedding organizer. Bukan ya? Nah setelah bertelur itu tadi ya prosesnya ada kurang lebih 1-2 hari itu ya? 1-2 hari. Udah gitu baru setelah proses penyatuan, biasanya dia bertelur 1-2 hari.
kebiasaan tuh betina itu langsung diangkat. Setelah terlihat telur, pada saat proses kawin betina itu mengeluarkan telur. Nah telur itu akan dipunguti sama jantan. Oh, diambilin Untuk ditaruh di buih. Taruh di Maksudnya buih. disangkutin di buih gitu, taruhin satu-satu di atas. Nah biasanya kita patokan melihat sudah bertelur atau tidak tuh di situ. Di Dari buihnya buihnya? sudah ada titik-titik putih telur atau Oh, belum. oke, dari buihnya itu ada titik-titik telurnya ya. Kalau sudah ada titik telur, betinanya diangkat. Karena kebanyakan sih, nggak selalu, tapi kebanyakan betina itu cenderung suka memakan kembali telurnya. Jadi makanya betinanya diangkat, jantan dibiarkan dengan tujuan merawat anak ikan itu atau merawat burayak itu sampai dengan anak ikan bisa berenang sempurna. Galak juga ya betinanya ya. Nah, dari proses itu untuk menjadi dari anak-anaknya itu untuk jadi seperti ini umur berapa ini kurang lebih ini? Kurang lebih untuk prosesnya biasanya untuk kita biasa menyebut kalau peternak tuh masa panen ya. Karena masa panen tuh biasanya umur ikan 3-4 bulan tuh panennya lebih bagus. Karena pada saat usia 3-4 bulan tuh ikan-ikan tersebut sudah mengeluarkan warna-warnanya. Oh, 3-4 bulan ya? Ya, 3-4 bulan sudah mengeluarkan warna hampir sempurna. Malah kadang ada beberapa yang sudah sempurna mengeluarkan warna sehingga bisa dijual lebih bagus harganya. Oh gitu, iya. Oh iya, tadi itu saya ngelihat ini obla gengs. Jangan dikira makanan ya. Ini tuh apa nih sebenarnya? Ini daun ketapang. Daun ketapang. Ya. Bisa jadi hitam gini, apakah ini ketapang negro atau apa nih? Ketapangnya dari Nigeria. Jadi ini ketapang yang memang melalui proses fermentasi khusus. Oh, oke. Ini jadi ada proses ya. Ini kegunaannya untuk apa sih sebenarnya? Daun ketapang sendiri sebenarnya dia punya fungsi untuk pH stabilizer kali. Jadi dia menyetabilkan pH air agar ikan cupang tuh berada di air yang nyaman menurut dia gitu. Makanya warnanya nggak jernih ya, malah agak kuning. Betul, coklat agak begini ya. kuning, ada yang agak pekat mungkin karena beda-beda pada saat kita memasukkan daun ketapang ke dalamnya. Hasilnya jadi beda-beda, tapi tujuannya itu untuk menstabilkan pH air, lalu untuk menghindari jamur pada ikan. Oh gitu, Ya. jamuran juga ya. Nah, kalau ini garam biru. garam biru. Ya, garam. Oh iya, ini semua ciptaan sendiri kayaknya. Ya, alhamdulillah kita memang Ini proses sendiri juga nih Hobla gengs. dari hobi ikan cupang, lalu menekuni kebutuhannya apa-apa saja, lalu mencoba untuk Mencari celah bisnis. Nah, ini. biar hobinya nggak buang duit tapi Iya. jadi duit. Itulah anugerah banget ya, di saat hobi jadi PT, jadi duit maksudnya. Iya. Terus ini juga nih ada. Wah, ini bukan yang buat bukan. Ini juga. Ini tuh apa sebenarnya? Ini itu saringan ikan. Buat Iya, nangkap ikannya ya. buat nangkep ikan. Di saat di dalam botol ini atau akuarium ini diambil ya. Mau dipindahin ke toples lain atau dari kolam besar mau dimasukkan ke toples. Oke. Dari saringan juga ada macam-macam ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kebetulan kalau ini bukan untuk mindahin ikan. Oh, bukan. Kalau ini itu dibikin sengaja seperti sendok pakan. Oh, Jadi kalau kita oke. ngambil pakannya tuh porsinya lebih terkontrol atau lebih enak lah. Nah, ngomongin pakan, berarti pakannya kecil ya. Kira-kira pakannya cupang ini sebenarnya apa? Kalau paling bagus sih memang pakan hidup sebetulnya. Oh, dalam keadaan hidup, jadi di air juga hidup ya gitu. Betul. Di antaranya ada jentik nyamuk, lalu cacing sutra, cacing darah, Oh. kutu air, atau kalau masih anak-anak ikan tuh biasanya makannya artemia namanya. Artemia, namanya bagus banget ya, Artemia. Ikan laut ya. Iya, itu yang masih kecil-kecil ya, masih hidup. Jadi Iya. sambil dia makan, sambil dia bergerak, jadi Bergerak, jadi badannya bergerak. lebih merangsang, Oke. si ikan untuk mengejar pakan tersebut. Nah,
saat cupang ini siap untuk dijual tuh kayak gimana? Saat sudah mengeluarkan warna biasanya itu akan lebih menarik karena Warnanya maksimal tuh berapa lama? warna maksimal tergantung genetik. Jadi kadang-kadang dari genetik yang bagus pun satu pasang ikan cupang bertelur misalkan menghasilkan anak 200 sampai 300 ekor. Nah, itu dari 200 300 ekor tuh ada istilahnya sampah. Oh, oke. Pasti ada sampahnya dan pasti ada jackpotnya kalau kita bilang. Oke. Jackpot itu maksudnya yang Ada yang- benar-benar istimewa. Ya, ada dari jackpotnya, hasil. ada yang zongnya juga berarti ya. Iya, ada jackpot, ada zong juga. Iya. 1 kilonya jual berapa? 1 kilonya saya jual 125.000. Harga umum. 125.000. Oh, lebih mahal daripada beras nih. Iya. Wah, luar biasa.